Yes. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, katanya waktu sholat di Indonesia itu terlalu cepat. Kenapa bisa seperti itu? Ya, maksudnya itu mungkin sholat subuh ya. Oh iya, sholat subuh. Sholat subuh. Jadi begini, saya mengajar ilmu itu, ilmu falak namanya, di Unisba hampir 20 tahun. Sejak itu saya gelisah itu. Kayaknya sejak itu juga saya menganggap subuh terlampau malam. Ya, cuma waktu itu hitungan saya kalau lihat data astronomi kita cuma terlalu cepat 8 menit ya waktu itu dugaan saya. Saya mencari data tapi sukar itu dengan mata telanjang itu nggak bisa. Sejarahnya begini ternyata kenapa sholat kita terlampau malam itu memang ketentuan cara menghitungnya datanya memang dari Kementerian Agama. Kalau yang ngitung siapa saja yang bisa ngitung dan rumusnya sama gitu. Rumusnya sama. Tapi misalnya begini, sholat itu dasarnya adalah posisi matahari. Kita bersandarkan kepada matahari. Yeah. Semua sholat. Misalnya sholat zuhur, idza duluki syams, jika matahari bergelincir gitu. Maghrib itu kalau ghurub terbenam. Nah, sholat siang itu, kalau sholat siang itu nggak ada masalah, mataharinya kelihatan. Yeah. Nah, masalahnya adalah di isya dan subuh memang, karena matahari nggak kelihatan. Lalu orang bikin analisa. Intinya begini sebetulnya. Subuh itu, menurut Quran itu, dasarnya adalah jika muncul fajar sodik. Fajar sodik itu apa? Fajar sodik adalah ketika malam dari kegelapan berubah muncul cahaya menuju siang. Oh iya. Gitu. Jadi itu definisi sholat subuh. Jadi dari langit dari gelap berai cahaya gitu ya. Itu waktunya subuh. Masalahnya waktu kemunculan itu menurut data lama itu kira-kira kedalaman matahari namanya deep ya. Kedalaman matahari itu ada di minus 20. Menurut minus 20 di bawah ufuk. Jadi mau nanti dia naik gitu ya sampai muncul. Dia masih di bawah 20 derajat minus 20 deepnya. Itu menurut versi pemerintah. Sekarang saya mendapat hasil penelitian yang dilakukan dari 2017 sampai 2019, 2 tahun. Ada 226 data penelitian di Indonesia, ada 500 hari lebih di Birmingham. 500 hari lebih, hampir 2 tahun ya. Kesimpulannya subuh kita terlalu cepat. Harusnya bukan di minus 20, agak naik di minus 13. Jadi udah hampir naik 7 berarti ya. Bedanya 7 derajat. 7 derajat. Perjalanan matahari itu kalau 1 derajat itu ditempuh 4 menit. Kalau 7 kali 8, 7 kali 4 28. Setengah jam. Oh, artinya salat subuh kita lebih cepat sekitar 28 menit. Iya. Hampir setengah jam. Iya, setengah jam. Ya. Dari mana Kementerian Agama mendapatkan angka minus 20? Iya, dari mana itu? Nah, itu kan. Iya. Itu kan berlangsung sangat lama. Saya juga nggak tahu itu dari mana sebelumnya tahunya gitu ya. Saya dapat data dari seorang pakar ITSMI, Bapak Basori namanya. Ternyata begini sejarahnya subuh kita yang selama ini kita pakai. Ceritanya begini. Di Mesir ada 2 orang astronom Inggris, Mr. Lehman namanya dan Melty gitu ya. 2 orang astronom memberi data ke ulama Mesir bahwa fajar sodik itu munculnya ketika matahari atau deep di minus 18. Itu tahun 1908. Bayangkan ya ke sini. Hampir 100 tahun. 100 tahun. Iya. 1908. Iya. 100 lebih mungkin. Iya, itu data yang sekarang kita pakai itu. Iya. Saat itu faktanya di Turki itu tidak minus 18, minus 15, jadi lebih siang. Celakanya data itu diterima oleh ulama Mesir. Data minus 18 itu diadopsi oleh Indonesia, sepertinya begitu. Diadopsi oleh Indonesia, mungkin karena itu Mesir ya, negara tempat agama itu keluar, itu diadopsi. Masalahnya kenapa ditaruh di minus 18? Malah
jadi minus 20 di Indonesia. Kenapa itu bisa gitu? Itulah barangkali tadinya dia mau shift gitu ya, mau mengamankan. Oh. Kalau mau diamankan harusnya bukan di minus 20, dari minus 18 ke minus 16. Oh, 16. Harusnya naik gitu ya, lebih naik. Harusnya di situ. Di kita malah di minus 20. Kenapa kita bilang minus 20 salah? Karena Indonesia daerah ekuator. Ekuator itu khatulistiwa. Iya. Mataharinya stabil di kita itu. Di Indonesia itu matahari stabil. Makin ke utara, negara makin ke utara itu matahari makin lama munculnya. Iya, iya. Sama dengan makin ke selatan. Indonesia itu surga lah gitu. Matahari Tepat, itu berarti. tepat ya. Mestinya kita di angka harus dari minus 18 minimal minus 16 lah gitu. Kita malah pakai minus 20. Jadi kelihatannya data yang kita pakai itu dari tahun 1908. Jadul ya. Jadul sekali. Nah, waktu Bapak ngajar, curiga dengan data itu sekitar tahun 2000 di Unisba. Ini data astronomi, bukan data Kementerian Agama. Begitu diperiksa, cuma sayangnya susah itu mengamati kemunculan fajar sodik dengan mata telanjang di tempat begini, terhalang bangunan apa gitu. Kalaupun muncul, itu kemunculannya nggak bilang-bilang. Tekanyawan gitu, gak ketahuan. Tahu-tahu dia cepret aja nongol, tahu-tahu udah siang aja. Iya. Mulai munculnya jam berapa tuh nggak ketara gitu. Bapak beli teleskop, beli fakultas lah yang beli ya. Iya. Binokular yang gitu ya. Binokular. Panjang binokularnya supaya bisa kena gitu. Iya. Nggak dapet. Nah, kira-kira 3 bulan yang lalu, subhanallah, Allah menunjukkan, memberi jalan ke Bapak gitu ya, bertemu dengan Direktur Islamic Science and Research Network. Lembaga apa itu? Itu sebuah lembaga independen di bawah Universitas Muhammadiyah, UHAMKA Muhammadiyah. Dia sedang melakukan riset. Singkat cerita, risetnya di Indonesia tuntas. Iya. Dia sekarang mulai ke luar negeri. Bapak diberi data oleh tangan pertama. Langsung. Wow. Data primer berarti. Data primer luar biasa. Kita cari ketemu orangnya. Nanti kalau cerita sejarah ketemunya gimana nanti lah gitu ya. Pak Handi, silakan ambil data ini. Saya butuh bantuan juga untuk menyebarkan. Silakan ambil data. Kalau perlu saya datang membantu untuk membicarakan hal ini. Nah, kesimpulannya hasil penelitian ISRN itu, matahari itu bukan di minus 20 dan tidak pernah terjadi. Ada fajar sodik muncul di minus 20. Bapak punya rekaman kurvanya. Jadi dipoto pakai kamera SQM, namanya Sky Quality Meter. Fajar sodik itu dipotret selama 226 hari terus menerus. Iya, di seluruh tempat di Indonesia, maraton. Di sini. Di tempat-tempat yang boleh dikatakan tidak ada polusi cahaya. Iya. Kesimpulannya didapat. Matahari di Indonesia subuh itu fajar baru muncul di minus 13 derajat. Minus 13 derajat. Jadi kalau 13 tadi 20 bedanya 7. Dia. 7 kali 4. 4 itu kan setiap derajat perjalanan matahari butuh waktu 4 menit. Iya. Gitu. Jadi kalau 7 kali 4 28. Nanti ada, bisa Bapak tunjukkan nanti ya sambil itu kurva-kurvanya. Ada videonya, Bapak sudah kasih ke Pak Madi Toha videonya. Nanti kita akan minta. Nah, nanti silahkan diminta untuk dibahas. Kesimpulannya begini. Sains itu sifatnya eksperimen. Sains itu begini. Sains itu panglima tertinggi sains itu eksperimen. Bukan ada yang di buku atau di pikiran. Dan sains ini didapat angka 13 itu hasil eksperimen, hasil pemotretan. Kamera SQM itu begini cara kerjanya. Dia foto cahaya, direkam terus tiap berapa detik, terus selama sebelum subuh sampai lewat subuh. Nanti begitu kayak cahaya muncul, dia langsung belok di kamera itu. Dia menunjukkan fajar sodik ada. Nanti kelihatan jam berapa dia belok. Dan belok konsisten. Tiap pemotretan. Ya, konsisten. Arti konsisten itu hasil statistik ya. Yeah. Hasil statistik bukan harga mutlak, tapi harga rata. Harga rata di angka 13. Persisnya 13,4. Jadi dengan 20 ada selisih tadi sekitar segitu. Itu
kira-kira mengapa diduga sekarang mulai ribut fajar sodik, subuh katanya terlampau malam. Bapak sangat hakul yakin dan anal yakin bahwa itu benar berita itu, hasil penelitian itu. Karena Bapak mencarinya dari tahun 2000. Lama juga. Oh, lama. Lama sekali ya. Lama sekali. Sekarang alhamdulillah ketemu tadi ya sebutnya data primer, luar biasa, Bapak bersyukur. Iya betul. Dan dia siap membantu. Kalau diundang tahu dia siap datang. Siap. Namanya Pak Profesor Tono Saksono, guru Tono besar Saksono. UHAMKA Muhammadiyah. Kira-kira itu garis besarnya. Jadi Bapak sangat hakul yakin dan aneh yakin dengan video-videonya. Nanti videonya, antum bisa lihat videonya sangat paham, sangat paham. Dan yang paling penting pihak itu sudah mengajak Kementerian Agama untuk memperbaiki. iya, untuk memimpin, karena ini kan tim independen ya. Iya. Tim ini berharap agar yang menyampaikan ini Kementerian Agama yang punya wewenang supaya tidak ribut. Oh iya betul. Gitu, jangan kami, kata tim itu. Dan MUI, kami nunggu kalau Kementerian Agama yang mengemukakan itu lebih dipercaya oleh masyarakat. Jadi dengan ada beda tadi selisih 28 menit. Jadi memang ada data 26, 27, 28. Kita ambil titik aman di 30 menit. Oke. Oh iya. Kan begini, sholat subuh lalu ada suruk. Suruk itu akhir waktu subuh ya. Iya. Suruk itu bahasa astronominya sunrise. Oh. Atau suruk, sunrise atau terbit. Matahari mulai nongol gitu. Nongol. Itu akhir waktu subuh. Kalau kita sholat di jam 5, itu akhir waktu subuh itu 5.40. Akhir waktu subuh itu. Iya. Jadi kalau kita sholat subuh, kalau berjamaah 10 menit lah ya, masih ada 30 menit sisa. Daripada kita sholat belum masuk waktunya. Oh iya betul. Iya. Itu fenomena faktanya begitu. Bukan fenomena, faktanya begitu. Jadi begini, kawan-kawan sekalian. Biasanya kita sholat jam 4:30 atau mungkin bisa mundur. Tapi menurut Pak Hadi, dengan melewati beberapa penelitian yang dibantu oleh Islamic Science and Research Network, itu ternyata sholat subuh itu bisa maju sampai 30 menit ya Pak? Oh, sampai mundur, bisa mundur. Harus dimundurkan malah. Oh, harus dimundurkan sampai 30 menit. Jadi biasanya kalau kita sholat subuh jam 4:30, harusnya jam 5. Seperti itu kawan-kawan.